Oke, ini tabel kebenaran modus tollens. Mengapa terdapat 4 kolom? Karena di pernyataan modus tollens terdapat 2 statement. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Di kolom P itu terdapat benar-benar, salah-salah. Di kolom negasi P itu kebalikan dari P, salah-salah, benar-benar. Di kolom Q terdapat benar-salah, benar-salah. Di kolom negasi Q itu kebalikan dari Q, salah-benar, salah-benar. Oke, di sini saya akan menjelaskan P implikasi Q dan seterusnya. P implikasi Q ini dari pernyataan ini premis 1. P implikasi Q. Kemarin kan sudah dijelaskan di kelompok 1 bahwa implikasi bernilai salah jika P benar dan Q salah. Selain itu benar. Kita lihat di kolom 1 dan di kolom 2. P dan Q. Bernilai salah jika benar dan salah. Cari yang BS. P implikasi Q. B dengan S. Ini bukan, jadi jawabannya benar. Ini B dengan S, jadi jawabannya salah. Hanya yang ini yang BS, jadi ini jawabannya salah. Oke, selanjutnya P implikasi Q konjungsi negasi Q. Kita lihat di kolom 5, pengertiannya konjungsi. Kalau konjungsi kan bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Selain itu bernilai salah. Kita lihat di negasi Q di kolom 4. Kita lihat P implikasi Q dan konjungsi Q. P implikasi Q yang kita cari yang BB. Ini bukan BB, ini BS. Nah, yang ini cuman BB, teman-teman. Yang di baris ke-4. Jadi jawabannya benar. Dari pengertian konjungsi. Oke, selanjutnya P implikasi Q konjungsi negasi Q. Kita lihat di kolom 6. Di kolom ini pengertiannya implikasi negasi P di kolom 2 ini. Kita lihat yang ini dengan yang ini. Pengertian implikasikan bernilai salah jika P benar dan Q salah. Selain itu bernilai benar. Kita cari yang BS, jawabannya salah. Yang ini BS. B. Nggak ada ya teman-teman yang BS. Jadi jawabannya benar semua. Jadi tabel kebenarannya modus tollens tautologi atau sahih. Selanjutnya silogisme. Silogisme is an argument which states that if statement 1 implies that statement 2 is true, and statement 2 implies that statement 3 is also true, then statement 1 implies that statement 3 is true and is stated as conclusion. Maksudnya adalah premis 1 memiliki P implikasi Q, premis 2 memiliki Q implikasi R. Ini konklusinya. Kalau kita lihat di premis 1 dan di premis 2, terdapat Q yang sama. Jadi kita bisa hilangkan. Jadi dapatnya P implikasi R. Example, premis 1, jika Gadi rajin belajar, maka Gadi mendapat nilai bagus. Premis 2, jika Gadi mendapat nilai bagus, maka Gadi mendapat hadiah. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah jika Gadi rajin belajar, maka Gadi mendapat hadiah. Mengapa jawabannya jika Gadi rajin belajar, maka Gadi mendapat hadiah? Karena jika Gadi rajin belajarnya kita
perumpamakan sebagai P, maka Gadi mendapat nilai bagusnya kita perumpamaan sebagai Q. Jika Gadi mendapat nilai bagusnya kita sebagai Q. Mengapa? Karena di premis 1 ini sama, jadi kita perumpamannya Q. Maka Gadi mendapat hadiah. Mengapa R? Karena tidak terdapat yang sama di premis 2. Di premis 1, maaf. Jadi kita bisa coret yang Gadi mendapat nilai bagus, Gadi mendapat nilai bagus. Jadi yang ini dengan yang ini bisa digabungkan. Dapatlah kesimpulannya. Ini tabel kebenaran silogisme. Ini terdapat tiga kalimat. Jadi 2 pangkat 3, 8. Inilah mengapa tabel kebenarannya 8 kolom. Di bagian P terdapat 4 benar dan 4 salah. Dan Q seterusnya benar salah seperti tabel kebenaran bonus Tholen. Tetapi memiliki tambahan tabel. Oke, lanjut kita langsung saja. P implikasi Q. Pengertian P implikasikan bernilai salah jika benar dan Q salah. Jadi kita lihat di kolom 1 dan kolom 2. Cari yang BS. Yang BS yang ini di baris ketiga, baris keempat. Jawabannya kan salah, yang lainnya benar semua. Oke, kita lihat lagi di kolom ke-5. Q implikasi R. Q implikasi R. Kalau pengertiannya implikasikan, jika P benar dan Q salah, jawabannya salah. Selain itu bernilai benar. Cari yang bernilai benar dan salah. Cari yang BS. Yang BS kan hanya baris kedua, baris ke-5, jadi baris ke-5. Jadi jawabannya salah, yang lainnya benar. P implikasi R. Kita lihat teman-teman, P implikasi R. P implikasi yang R. Pengertian implikasi adalah bernilai salah jika P benar dan Q salah. Kita lihat yang BS. Yang di P dengan R. BS. Nah, terdapat di baris 2. Jadi jawabannya S. Di baris 4, BS. Jadi jawabannya S. Yang lainnya benar. P implikasi Q, konjungsi Q implikasi R. Kita lihat di kolom ke-4 dan di kolom ke-5. Pengertiannya konjungsi. Kalau konjungsi itu kan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. Kita cari yang BB. Yang BB. Yang ini dengan yang ini yang BB. Ini benar. BS salah. BB benar. BB benar. BB benar. Semuanya salah semua. Yang BS itu salah. Selanjutnya di kolom selanjutnya, P implikasi Q, konjungsi Q implikasi R. Implikasi I, P implikasi R. Yang ini dari kolom ini, teman-teman. Yang ini dari kolom ini. Kita lihat pengertiannya adalah implikasi kan. Pengertian implikasi itu kan bernilai salah jika P benar dan Q salah. Kita lihat yang benar, yang cari yang BS. Yang ini yang BS. Yang ini dengan yang ini. Ini BB, ini SB, SS, BB, SB, BB, BB. Jadi jawabannya benar semua. Kalau BS kan jawabannya salah.
Yang ini beda, bukan ini pernyataan dari implikasi. Sekian, terima kasih. Oke, saya lemparkan kepada Ariel. Baiklah, terima kasih Bagas. Dan materi sudah selesai. Sekarang sesi tanya mic dan sebutkan nama. Ada yang ingin bertanya? Luar semuanya. Rido mungkin? Do, tanya Do. Jelas, Bu, sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Izin bertanya, Bu. Siapa Revangga ya? Enggak. Akhir tadi. Iya, Bu. Tadi itu kan waktu di Bagas tadi jelasin tentang yang silogisme tadi. Nah, itu kan cuman ada BB, BS, men gitu aja. Bisa nggak, Bu? Dijelaskan gitu, contoh-contohnya. Kayak contoh Ibu nih ya, dari tanyanya. Gimana? Ariel sama itu. Ariel dulu lah. Kasih contoh dulu, Real. Contoh yang tabel itu ya? Contoh yang silogis. Ada lagi yang ingin bertanya? Sementara tadi soal tadi dikunci dulu. Izin bertanya. Silakan. I met three premises if the negation of Q, so negation of P. If key, so R. Jika negasi key, jika key maka R. Terus kalau kita buat kesimpulan kalau jika negasi P key maka negasi P. Jika key maka R. Terus negasi R-nya kayak mana ya? Silogisme. Thank you. Iya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung dijawab, Bu.
Gimana Ariel? Ya Bu, kami Bagas, Bu. jawab. Bagas ya? Bagas gimana? Oke, dari pertanyaan Revangga Pramudia. BS-BS itu sebenarnya adalah ini teman-teman, untuk menguji kebenaran dari pernyataan silogisme. Saya screen dulu. Mengapa ininya apa tuh pertanyaannya adalah tolong kasihkan contoh yang dari BS ini kan kawan-kawan. Jadi jawabannya adalah mengapa ini BS karena kami ini ingin menguji kebenaran dari silogisme itu sahih atau tidak. Jadi inilah tabel kebenarannya. Untuk contohnya kita bisa ini teman-teman apa tuh? Kalau untuk contohnya ini tidak ada, tetapi kalau untuk contoh P implikasi Q itu bisa dari materi implikasi, Q implikasi R dari materi implikasi, dari materi kelompok 1, P implikasi R itu dari materi kelompok 1 yang kemarin dijelaskan untuk contoh-contoh soal implikasi. Dan seterusnya konjungsi dan konjungsi. Ini kami hanya untuk menguji kebenaran dari pernyataan atau pengertian dari silogisme ini. Nah, sekian, terima kasih. Apakah sudah jelas, Revangga? Cuman agak belum jelas tuh bagian pengujiannya itu benar dan kalimat apa yang bisa dikatakan salah. Oh ya. Saya mempunyai trik untuk menghafal atau catatan untuk mengerjai tabel kebenaran tersebut. Trik menghafalnya saya bisa foto di grup WA. Nah, itu untuk trik menghafal untuk mengerjakan tabel kebenaran. Di WA ini teman-teman. Matika grup. Revangga bisa lihat. Aduh, bentar. Itu trik untuk menghafal atau untuk mengerjakan tabel kebenaran. Nah, kita lihat kan, misalnya contoh yang P implikasi R. Ini kan,
P implikasi R. Ini kan simbol ini kan simbol implikasi. Kita lihat di kolom 1 dan di kolom 2. P implikasi R. Pengertian implikasikan bernilai salah jika benar dan Q-nya salah. Kita cari yang BS. Yang BS kan hanya ini kan. Yang ini. Di baris ke-3 dan di baris ke-4. Jadi pernyataannya itu salah. Selain itu benar semua. Jelas, Revangga? Oh, oke. Jadi kita harus mengetahui pengertian dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi dari materi kelompok 1. Terima kasih. Oke, yang Azara, pertanyaannya kan, bentar. Pengertian dari P implikasi Q implikasi R. Cak mano yang untuk R-nya kan. Kita bisa lihat di kalimat 1 dan di kalimat 2. P implikasi Q. Premis 2, Q implikasi R. Di premis 1 dan di premis 2 kan terdapat Q yang sama atau kalimat yang sama. Jadi pernyataan itu kita bisa hapuskan. Jadi konklusinya atau simpulannya P implikasi R. Ini kita bisa hilangkan. Yang P dan yang R kita bisa masukkan. Jadi dapatlah kesimpulannya. Ini sebagai contoh. Ini. Jika Gadi rajin belajar itu sebagai P, dan maka Gadi mendapat nilai bagus sebagai Q. Jika Gadi mendapat nilai bagus sebagai Q, mengapa Q? Karena di premis 1 kan sama kalimatnya. Maka Gadi mendapat hadiah itu kan beda. Jadi kita sebagai R. Dapatlah penyimpulannya P implikasi R. Jelas, Azara? Ya, terima kasih. Oke, sekian. Kembali ke Ariel. Tidak ada lagi yang bertanya? Jika tidak, maka presentasi akan ditutup. Oke, silahkan Ariel tutup dulu. Nanti ini ya, biar Ibu share screen tambahan. Nanti aja kalau gitu tutupnya. Jadiin Ibu bisa multiple itu, coba. Biar Ibu bisa share screen, Ariel. Yang mana, Bu? Jadi Ibu host dulu sementara kalau enggak. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Begini ya. Yang dijelaskan sama Ariel tadi sudah cukup bagus. Ariel dan Bagas tadi sudah cukup bagus, namun sedikit kurang lengkap. Maksud Ibu memang di RPS yang kemarin Ibu tuliskan modus ponens, modus tollens, tapi yang menyangkut dengan penarikan kesimpulan, maunya Ibu itu semuanya dijelaskan. Tapi nggak apa-apa, untuk kelompok kedepannya, kalau misalnya yang tabel yang sebelah kanan itu kan menjelaskan rincian materinya. Kalau misalnya sekiranya ada yang belum masuk di tabel di RPS itu, ya silakan dimasukkan. Yang penting sesuai dengan materi yang ingin kalian presentasikan, gitu ya, untuk kelompok kedepannya. Nah, baik. Di sini Ibu akan menambahkan
Jadi penarikan kesimpulan adalah menarik kesimpulan dari premis yang ada sehingga didapatkan kesimpulan yang bernilai benar secara logika. Dalam ilmu logika, beberapa cara penarikan kesimpulan ini sudah ada Ibu jabarkan: modus ponens, modus tollens, penambahan disjungsi, penyederhanaan konjungsi, silogisme disjungsi, silogisme hipotesis, dan dilema. First of all, I want to ask you, anyone can tell me what is premise? Ada yang bisa jelasin nggak ke Ibu? Premis itu apa sih? Dari tadi kan disebut tuh premis. Bagas nyebut premis nih, Ariel nyebut premis. Ada yang bisa jelasin ke Ibu apa itu premis? Menurut Bagas, Bu, ya, premis itu pernyataan atau kalimat. Oke, yang lain? Bu, saya Bu. Asumsi, Bu. Siapa? Premis adalah Eva enggak, Bu? Ya, Angga. Apa premis Kalau itu, Angga? menurut saya, premis itu tuh seperti kalimat perumpamaan. Jika seperti ini, maka akan seperti ini, seperti itu. Oke, yang lain? Saya, Bu, Siapa? Noval? menurut saya premis itu kayak misalnya gimana ya, kayak kata misalnya yang menganggap misalnya ini benar, benar, dan jika itu salah, salah gitu. Oke, hampir mendekati ya. Berarti premis itu adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Jadi mau itu nilainya benar ataupun salah, itulah premis. Jadi suatu kalimat itu bisa bernilai benar atau bernilai salah. Tapi tidak bernilai kedua-duanya, karena tidak ada suatu kalimat yang bernilai kedua-duanya. Nah, di sini tadi Ibu mau menjawab pertanyaan dari Angga. Tadi kan Angga nanyanya, coba berikan contoh dong mana pernyataan yang bernilai salah, ya kan nggak? Nah, ini sudah Ibu, nih yang Ibu blok ini, kelihatan nggak yang Ibu blok nih ya? Jadi kalau misalnya kalimat yang bernilai benar itu kayak 8 ditambah 2 sama dengan 10, benar kan pernyataan ini? Oke, kalimat matematikanya benar. Sementara untuk kalimat yang kedua, 4 kali 6 sama dengan 20. 4 kali 6 berapa sih? 24. Oke, jadi pernyataan ini benar atau salah? Salah. Salah. Nah, jadi sudah tahu ya bagaimana kalimat matematika atau suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah? Sudah ngerti? Insya Allah, Nah, Bu. ini Ibu misalkan dalam kalimat yang matematika, yang benar-benar matematika banget ya. Nah, kemudian Ibu jelaskan lagi, modus ponens. Modus ponens adalah metode penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan P maka Q dan diketahui P, maka bisa ditarik kesimpulan Q. Tadi sudah dijelaskan. Oke, tadi yang masuk lagi. Udah dijelaskan nih, Ibu kasih contoh. Karena tadi banyak yang bingung contohnya mana sih, contohnya mana. Nih misalnya Ibu kasih contoh. Ini hari ini hari Senin. Kemudian Ki saya belajar matematika diskrit. Kalian udah belajar matematika diskrit belum? Belum. Nanti mungkin ya. Nah, jika hari ini hari Senin, maka saya belajar matematika diskrit. Ini P maka Ki. Sementara P-nya hari ini hari Senin. Nah, untuk modus ponens itu P maka Ki dan P. Maka kesimpulannya Ki. Ini. Jadi kesimpulannya saya belajar matematika diskrit. Untuk tabel kebenaran, dimisalkan, ini hanya pemisalan suatu kalimat tersebut. Kita kan nggak tahu nih hari ini hari Senin. Bisa jadi kalau misalnya pernyataan ini bukan hari Senin, berarti kayak Ibu bilang hari Senin. Salah nggak pernyataan Ibu? Salah. Salah kan? Nah, kalau misalnya dimisalkan nih nilai P ini benar di sini ya, nilai P ini kelihatan nggak nih kalau yang tabel kebenarannya? Kayak terlalu kecil. kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, misalnya nih kalimat P-nya bernilai benar. Bernilai benar, terus Q-nya bernilai benar. Maka P maka Q-nya kemarin sudah dipelajari tuh, P maka Q. Jadi kalau benar ketemu benar, itu pasti benar. Kemudian konjungsi P, itu benar. Kalau P maka Q ini dikonjungsikan dengan P ini, maka bernilainya true. Oke. Nah, jadi didapatkan kesimpulan, kan P maka Q konjungsi P. Maka kesimpulannya apa? Kan tadi udah di atas nih disebutkan nih, kalau untuk modus ponen, ini rumusnya.
Jadi kalian ingat kalau misalnya ada suatu pernyataan nih, hari ini hari Senin, jadi misalkan ini P, besok ya, kalau misalnya ada soal gini, Ibu kasih soal untuk UTS atau UAS, hari ini hari Senin, berarti ini P nih, ini P. Terus saya belajar matematika diskrit, ini Q. Kemudian nih, jika hari ini hari Senin, berarti kan balik lagi ke sini kan, jika hari ini hari Senin, itu maka saya belajar matematika diskrit, berarti P maka Q, karena ada di sini kata penghubungnya kata maka. Nah, ini hari Senin. Kalian ingat kalau misalnya rumus untuk modus ponens itu P maka Q dan P. Nah, maka kalau misalnya sudah ada nih P maka Q dan P, ingat aja pasti kesimpulannya itu Q ini. Jadi kalian nggak usah payah mikir, oh kesimpulannya pasti Q. Kalau misalnya sudah ada, kalian notasi ilmiah yang ini kalian paham, kalian pasti tahu, oh kesimpulan itu pasti Q. Gitu. Itu ya, paham untuk tabel kebenaran? Jadi itu untuk tabel kebenaran itu yang perlu kalian ingat dasarnya aja. Pertama itu dasarnya kalau misalnya nih P maka Q, true, false, true, true. Jadi kalau misalnya P maka Q, benar ketemu benar, apa kalau misalnya P maka Q? Kalau ada suatu kalimat matematika, benar ketemu salah, P maka Q-nya, kalau ada yang salah, apa nilai kebenaran yang salah kan? Nah, kayak gitu. Jadi yang kalian harus ingat itu dasar-dasarnya. Nanti kalau misalnya ada suatu kalimat nih, suatu kalimat tadi kan P maka Q ini sudah benar nih. Kalau ketemu lagi dengan konjungsi P, maka nilainya apa? Nilainya jadi benar. Nah, maka kesimpulannya benar. Seperti itu. Ibu jelasinnya nggak ngebut banget kan? Atau terlalu ngebut? Pas ya. Nah, kemudian untuk modus tollens. Di sini modus tollens adalah penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan P melalui negasi Q, maka bisa ditarik kesimpulan negasi P. Jadi, sama seperti tadi, contoh kalimatnya hari ini hari Senin. Q-nya saya belajar matematika diskrit. Terus P maka Q-nya jika hari ini hari Senin, matematika diskrit. Sementara yang tadi diminta negasi Q. Oke, dia di sininya tuh negasi Q. Jadi, yang untuk kawannya dan ini negasi Q. Berarti kita ingat, kalau misalnya modus tollens itu dan-nya itu pasti negasi Q. Lawannya yang di sini. Berarti untuk kesimpulannya, ya udah kita kebalikan dari P ini kesimpulannya. Seperti itu. Jadi, untuk ngingatnya tuh kalau ibu seperti itu, tapi terserah kalau kalian mau menghafal tabel kebenaran yang segini banyak tuh, mulai dari modus ponens, implikasi, biimplikasi, itu kan semua pakai tabel kebenaran. Kalau kalian mau menghafal segitu banyak ya terserah, silahkan. Kalau ibu sih ngambilnya kuncinya di sana. Jadi yang dilihat di sini, Q, kalau Q ini modus tollens nih. Kalau modus tollens berarti Oke, selanjutnya, nah untuk penambahan disjungsi, penarikan kesimpulan dengan menambahkan disjungsi didasarkan pada fakta, yakni jika suatu kalimat dihubungkan dengan V, itu kalau V berarti disjungsi, kalau V kebalik, kayak kemarin kita kebalik berarti itu konjungsi. Maka kalimat itu akan bernilai benar jika sekurang-kurangnya salah satu komponennya bernilai benar. Jadi, udah satu aja nilai benar, pasti dia benar. Mau satu kalimatnya itu benar. Kayak gini, saya mengambil mata kuliah logika matematika. Yang Q-nya saya mengambil mata kuliah kalkulus. Terus ada nih P disjungsi Q. Saya mengambil mata kuliah logika matematika kalkulus. Maka tabel kebenaran disjungsinya nih P dan Q, maka P atau Q. Itu seperti ini. Tinggal dihubungkan aja jadinya. Nah, ini kan ada kata ini, tanda maka. Jadi, yang ini nilainya apa? Ini nilainya apa? Nanti kalian lihat lagi kalau sudah maka ini nilai kebenarannya apa. Gitu. Jadi, untuk pembelajaran menggunakan logika ini lebih berpusat ke tabel kebenaran memang. Jadi, yang kalian harus hafal itu konjungsi itu seperti apa, disjungsi seperti apa, implikasi seperti apa, implikasi seperti apa.
Nah, kemudian untuk penambahan disjungsi seperti ini ya. Contoh kalimatnya tuh, saya mengambil mata kuliah logika matematika, yang Q-nya saya mengambil mata kuliah kalkulus. Sama saya mengambil mata kuliah logika matematika atau kalkulus. Tabel kebenarannya disjungsi P dan Q, maka P atau Q itu sama sih tadi seperti yang di atas. Oke, ini cuma sedikit mengulang disjungsi. Nah, ini untuk penyederhanaan konjungsi. Jadi, untuk contoh kalimatnya, P dan Q, saya mengambil mata kuliah logika matematika dan kalkulus. Kesimpulan 1, saya mengambil mata kuliah logika matematika. Kesimpulan 2, saya mengambil mata kuliah kalkulus. Jadi, tabel kebenaran penyederhanaan konjungsinya P dan Q atau maka P atau P dan Q maka Q. Itu seperti ini. Misalnya ini sedikit pengulangan aja ya. Cuman di sini merupakan bagian dari penarikan kesimpulan. Seperti itu. Terus silogisme. Silogisme disjungsi. Berarti disjungsi ini menggunakan atau ya. Gitu. Nih, silogisme disjungsi adalah penarikan kesimpulan di mana diberikan dua pilihan, P atau Q, sedangkan Q tidak. Contoh kalimatnya nih, P atau Q, bulan ini saya mudik ke Yogyakarta atau pergi ke Bali. Negasi Q-nya, bulan ini saya tidak pergi ke Bali, maka kesimpulannya ya, bulan ini saya mudik ke Jogja, gitu. Ini kan. Kalau misalnya dia tidak pergi ke Bali, ya sebenarnya bisa aja sih pakai logika. Bisa aja sih pakai logika kalau misalnya P maka Q, berarti ya udah diambil aja kesimpulannya. Kalau tidak pergi ke Bali, berarti dia pergi ke Jogja karena di sini ada kata atau. Seperti itu. Untuk lebih simpelnya, tapi jika nanti minta tabel kebenaran ya kalian harus tuliskan tabel kebenaran. Kemudian silogisme hipotesis adalah jika diketahui P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya PR. Ini tadi yang ditanyain ya. Sama siapa? Pokoknya yang ada R-nya lah kayak gitu. Nah, jadi contoh kalimat itu saya belajar. Q-nya tuh saya bisa mengerjakan soal. Terus R-nya saya lulus ujian. Jika saya belajar, maka saya akan bisa mengerjakan soal. Itu P maka Q-nya. Kemudian Q maka R. Jika saya bisa mengerjakan soal, maka saya lulus ujian. Jadi kesimpulannya udah langsung aja P maka R. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Seperti itu. Di sini mungkin ini Ibu jelasinnya sekilas aja, nanti materi. Nah, kalau kalian mau dipasatin bener-bener, sama kalau mau lihat tabel kebenarannya. Siapa di pusing antara yang satu dengan yang lainnya gitu, bisa dilema atau oke, siapa? Apa dilema dalam? Bimbang. Ya, bimbang gitu ya. Bingung mengambil keputusan, bingung memilih si A atau si B, banyaklah dilema. Seperti itu. Nah, kalau dilema ini di matematika dilema atau penyimpulan bercabang tetap aja sih bimbang tadi karena ada bercabang adalah penyimpulan dalam silogisme majemuk yang lebih kompleks dengan dua proposisi implikatif. Implikatif disebut di situ dimaksudkan maka ya sebagai premis mayor dan proposisi disjungtif sebagai premis minor yang mewujudkan kesimpulan yang bercabang. Nah, dilema penarikan kesimpulan itu bisa diketahui nih jika P atau dari maka R. Maka kesimpulannya itu adalah R. Ini yang ditanyain sama siapa tadi tuh? Siapa yang nanya? Jadi hari ini Rizky ulang tahun, yang Q-nya kemarin Bambang juara LKS nasional. Ibu nggak tahu LKS ini apa tadi Ibu. Terus R, saya traktir makan bakso. Disjungsi Q, hari ini Rizky ulang tahun atau kemarin Bambang juara LKS nasional. Maka
maka ulang tahun, maka saya akan ditraktir makan bakso. Terus jika kemarin Bambang juara LKS, saya akan ditraktir makan bakso. Jadi kesimpulannya ya udah R aja, saya akan ditraktir makan bakso. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ya, ngerti. Bu, cuman kelihatan Rido di samping sini. Nggak, Bu, katanya. Tanpa suara. Oke, soal 1 nih, misalnya premis. Jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Yang premis 2-nya Andi rajin belajar. Kesimpulan dari kedua premis ini apa? Siapa yang bisa jawab? Andi juara kelas, Bu. Di juara kelas. Saya, Bu. Di juara kelas. Iya, Bu. Satu-satu yang jawab, Ibu bingung kalau banyak. Boleh raise hand lah. Ibu lihat siapa di sini yang raise hand. Nggak ada yang raise hand. Susah. Oke, Angga yang raise hand. Angga silahkan, Angga. Angga duluan tadi ya. Ibu Jika kalau Andi yang mau rajin jawab, belajar. raise hand aja. Soalnya kalau langsung jawab, Ibu bingung siapa yang jawab. Nanti nggak kecatat siapa yang jawabnya. Ya, Bu. Ya, silakan, Angga. Jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Premis 2, Andi rajin belajar. Kesimpulan di atas adalah, maka Andi juara kelas. Nggak pakai maka lagi. Andi Ini juara ya, kelas. contohnya berarti premis 1. Oke, bener Angga ya. Nah, di sini Ibu sudah tulis jawabannya. Jadi, Andi juara kelas. Nggak pakai maka ya. Kalau ada maka berarti ada simbol ini dong. Panah ke kanan, ki gitu kan. Jadi nggak pakai maka. Bener ya, Angga? Oke, 100 buat Angga. 100-nya virtual, via verbal aja omongan Ibu. Iya, Bu. Tinggal Ibu catat untuk keaktifannya. Oke, selanjutnya soal nomor 2, raise hand ya. Raise hand. Ibu di sini lihatnya dari siapa ini yang raise hand? Fauzan, Bu. Tunggu. Iya, Bu, please. Raise hand, jangan lah, Bu. Gak ada yang raise hand di sini. Apa Ibu yang nggak lihat? Dimas Raihan. Dimas tadi, Bu. Iya, Dimas tadi barusan hilang. Oh, Rizky, Bu. Ibu pilih yang jangan ya. Biar adil gitu, raise hand semua. Udah mengerti berarti. Berarti besok bisa dong kita UTS. Kuis maksud Ibu. Minggu depan. Reza, Alhamdulillah. Insya Allah bisa, Reza Bu. Saputra. Coba Reza. Ibu belum pernah denger nih. Turunin dulu, yang raise hand turunin dulu. Nanti yang untuk soal terakhir. Oke, Reza coba kemukakan. Apa coba jawaban? Premis 1, jika hari hujan maka sekolah libur. Premis 2-nya sekolah tidak libur. Kesimpulannya, hari ini tidak Ya. libur. Premis 2-nya tidak tidak Baik, selanjutnya. Oke, Ibu kelihatan tuh. Itu. Maka dia doang benar. Karena kayaknya udah pada paham, berarti minggu depan bisa ya kita kuis hari Selasa. Nanti Siap, kuis bisa, Bu. kuantor, penarikan kesimpulan, sama apa yang pertemuan kedua kita kemarin?
Kelompoknya Nyimas tuh, Nyimas. Kelompoknya Reza kemarin apa, Zah? Logika matematika, Bu. Nah, logika ya. Sama Diana kemarin. Ingat kan, Ibu? Walaupun kita secara virtual, Ibu tuh mulai apal sama kalian satu-satu. Baik. Berarti minggu depan Ibu usahakan kuis. Nanti Ibu kabarin kalau kuisnya Allah, Bu. Paham, Bu. ya, alhamdulillah. Bu. Insya Allah sudah, Bu. Oke. Jadi Ibu balik lagi nyalakan kamera. Karena Ibu kalau ngejelasin tuh suka ekspresinya terlalu berlebihan, main tangan kanan kiri. Jadi Ibu matiin kameranya kalau sedang menjelaskan. Nah, di sini Ibu mau ngecek lagi. Apa? Apa Lia? Sama? Ibu lagi kemarin yang nyala kamera sudah dinyalakan, Ibu Suuzon masih Oke, yang belum menyalakan Ibu cek satu-satu. Absennya nanti, Ibu ini belum bisa juga buka nih sampai sekarang. Nggak tahu kenapa. Karena terlalu banyak yang menggunakan mungkin. Iya, Bu. Oh ya, Bad gateway katanya. Karena memang mungkin, oh ini bisa. Sebentar ya, Ibu rubah jamnya. Jadi kalian bisa absen sekarang. Sebentar. Jadi memang kan e-learning ini sebenarnya baru sering sudah digunakan untuk dosen-dosen yang mendapatkan hibah e-learning. Baru banyak digunakan ya semenjak COVID ini. Mungkin kalian lah yang ngerti masalah sistem ini, kan kalian anak sistem informasi nih. Kalian pasti paham lah, mungkin dia tidak mendukung dengan kapasitasnya, Ibu juga nggak ngerti, Ibu nggak paham. Kalau soal sistem-sistem, IT, nah, kalah lah Ibu dari kalian. Kalian lah yang lebih paham. Tapi kalau soal matematika boleh ditanya ke Ibu. Tunggu ya. Soal matematika atau soal keguruan, ada yang mau jadi guru nggak di sini? Atau jadi dosen besok menggantikan Ridho, Ibu? Bu. Ridho mau jadi dosen, Bu. Ridho mau jadi dosen ya? Jadi itu belum bisa ya, belum bisa nih, masih bad gateway. Jadi untuk absennya nanti kalau misalnya udah bisa, Ibu kabarin di grup. Silahkan kalian absen, silahkan ya nanti di absen. Ranti mana nih Ranti? Kemarin Adin yang nggak ada nih, sekarang Ranti. Bu tandain, nanti di absen Ibu tolak nih si Ranti nih kalau nggak ada. Oke. Azahra mana Azahra? Sering di ini kan, Ibu tuh sering lihat di Instagram meme-meme gitu, dosen yang ngejelasin. Tuh anak-anaknya kan tidur kan, atau guru kan memberikan informasi pengetahuan yang diajar kadang lebih baik. Kalau memang nggak mau masuk perkuliahan ya nggak apa-apa. Misalnya nggak mau ikut perkuliahan silahkan. Bagi yang mau belajar aja. Kalau Ibu sih gitu aja. Yang mau belajar silahkan sini belajar dengan Ibu. Yang tidak mau ya oke. Ranti, nggak ada juga Ranti. Baik. Silahkan, tadi Ariel belum tutup ya. Tutup dulu, Ril. Terima kasih Bu Novika. Dan sudah selesai presentasi. Sekian dari kami, dari kelompok 3. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh aplaus virtual.
secara langsung untuk kelompoknya Bagas dan Aril menampilkan cukup baik, bagus sekali. Cuman sedikit kurang lengkap tuh Reva katanya. Saranghe sama siapa? Banyak kalian sudah pernah ketemu secara langsung nggak sih? Aril juga love ya. Dia love sendiri presentasinya sepertinya. Belum. Bu, maaf, Bu. Hadir, Bu. Ya, Ranti kemana? Kenapa kameranya nggak hidup? Halo? Sinyal mungkin ya. Nanti hadir tadi, Bu. Oke. Sudah klarifikasi, nggak apa-apa. Atau kenapa kameranya nggak hidup, Ranti? Kendala sinyal? Atau belum mandi? Atau gimana nih? Kalau secara virtual ini nggak kelihatan kok belum mandi atau gimana-gimananya. Ranti, halo? Ibu. Ya, gimana Ranti? Oke lah. Sinyal mungkin ya. Bu. Ya Allah. Ya Ranti, nggak apa-apa sudah. Nggak usah. Tidak usah menyalahkan. Mungkin situasi dan kondisi ya. Ya sudah tidak apa-apa. Jadi Ibu mengerti. Ini siapa yang nggak hadir hari ini? Cuma ada 27. Ibu nggak lihat Athena tadi. Ada si Athena di grup ya. Klarifikasi di grup. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Satu lagi siapa? Kita 28 kan? Oke, Ibu balas dulu ya si Ranti. Kameranya, Bu. Enggak hidup Ranti. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Iya, Bu, kendala sinyal. Padahal kameranya sudah hidup, Bu. Iya, oke. Tidak apa-apa. Semangat sekali ya. Klarifikasinya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di sini Ibu melihat kalian sudah bersemangat melaksanakan perkuliahan ini. Terima kasih sudah hadir, sudah mendengarkan informasi yang Ibu berikan. Semoga apa yang sedikit yang Ibu berikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, baik untuk Ibu juga, baik untuk kalian semua. Menambah, walaupun sedikit, menambah ilmu pengetahuan kalian dan bisa jadi amal buat Ibu ya. Baik, sama-sama kita ucapkan hamdalah untuk perkuliahan kita hari kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jangan lupa nanti Aril. Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Iya nanti nggak apa-apa. Dengar suara saya, Bu. Ya nanti tidak apa-apa. Oke, kedengaran suaranya ya. Nanti. Oke, nanti Aril silahkan di-upload link videonya ini di YouTube. Linknya kasih ke Ibu. Nanti Ibu upload di e-learning. Kayaknya yang Iya, Bu. Ya Allah, Bu. Maaf nih, Bu. Sinyalnya, suaranya, Bu. Iya, Ranti. Putus, Bu. Iya, Ranti. Tidak apa-apa. Nih, Bu chat ya. Tidak apa-apa. Sip. Ibu sudah paham. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita lakukan bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Kita kuis ya, insya Allah. Nanti Ibu siapin soal-soalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.